Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kali ini, kesempatan ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan, memikirkan apakah Isa Al-Masih itu Tuhan atau manusia. Ya. Isa itu Tuhan atau manusia. Al-Masih itu artinya yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang punya kuasa untuk mempersatukan Tuhan dan manusia yang berdosa. Melalui Isa Al-Masih, maka manusia yang berdosa diselamatkan. Hanya melalui Isa Al-Masih, manusia yang berdosa diselamatkan, dipulihkan. Nah, siapa Isa Al-Masih? Ya, kalau di Wikipedia kita lihat Al-Masih atau Al-Masiyah atau Kristus adalah gelar yang ditujukan kepada Isa atau Yesus. Jadi Isa atau Al-Masih atau Al-Masiyah atau Kristus adalah gelar yang ditujukan kepada Isa atau Yesus dalam keyakinan agama Abrahamik ya. Al-Masih memiliki arti yang membaptis, yang diurapi, memberkati, yang berasal dari kata masaha. Nah, Bapak Ibu, kalau Al-Masih itu adalah Kristus, mari kita lihat ya dalam Yohanes 18 ayat 36. Itu dikatakan, jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Pertanyaannya, kalau bukan dari sini, dari mana? Dari surga. Kerajaan Yesus itu dari surga. Dia yang diutus oleh Allah Bapa untuk masuk ke dunia, untuk menyelamatkan umat manusia. Umat manusia selalu berdosa. Kenapa? Karena sudah jatuh dalam dosa waktu Adam dan Hawa. Tapi kenyataannya Yesus datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Ya, Isa Al-Masih itu menurut Wikipedia adalah yang artinya yang membaptis, yang diurapi, yang mengusap atau membelai, berasal dari kata masaha. Ya, sekarang kita masuk. Siapa Yesus? Kita lihat dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, tadi kita lihat
bahwa kerajaanku bukan di sini, ya, tapi di surga, kata Tuhan Yesus. Ia pada mula-mulanya bersama dengan Allah. Ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu di bumi dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Jadi berarti alam semesta ini dijadikan oleh Allah pencipta, yaitu yang pada mulanya adalah firman. Ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kenapa? Manusia sejak jatuh dalam dosa, dia jadi hidup dalam kegelapan. Dia jadi bodoh, dia jadi tidak mengerti apa-apa, dan tidak bisa melihat kebenaran. Tapi setelah ada terang hidup, yaitu firman Allah dalam hatinya, maka firman Allah menerangi jalan hidupnya, sehingga dia tidak terjebak oleh si jahat. Dalam Dia ada hidup, Dia tidak mati. Dan hidup itu adalah terang manusia. Waktu kita percaya Tuhan, kita baca Alkitab, kita pelajari, kita renungkan tiap hari, maka hidup kita akan berubah dengan pimpinan Roh Kudus, dan kita bisa selamat. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi jangan kita, kalau orang Kristen, kita ngaku Kristen, tapi kita tidak pernah baca firman, dan tidak mau taat pada firman, dan tidak mau melakukan firman, maka kita tetap ada dalam kegelapan. Nah, ini Bapak Ibu yang bahaya, ya. Nah, sekarang kalau Isa itu bukan Tuhan, ya. Kalau itu Isa bukan Tuhan, kenapa Isa itu lahir dari anak darah Maryam melalui Roh Kudus tanpa berhubungan dengan pria? Kalau yang masuk ke dalam rahim Maryam adalah roh, maka anak yang dilahirkan roh atau daging? Roh. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku roh. Barang siapa menyembah aku harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini intinya. Ya, Isa Al-Masih adalah kalimat atau firman Allah. Lahir ke dunia dengan ajaib. Ini menurut pemahaman agama Muslim, ya. Maryam hamil tanpa hubungan lelaki dengan wanita, dan Maryam mengandung Isa Al-Masih dari Roh Allah. Jadi baik Muslim maupun Kristen mengakui bahwa Isa Al-Masih itu lahir dari Roh Allah. Tapi kenapa Allah mengirimkan Isa ke bumi? Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Allah, hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak oleh dosa dipulihkan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal,
masuk untuk menyelamatkan manusia. Ya. Lantas di Muslim juga diakui bahwa nanti yang akan mengadili umat manusia di zaman akhir adalah Isa Al-Masih. Nah, pertanyaannya, kalau Isa bukan Tuhan dan hanya nabi, berarti dia hanya manusia. Kalau dia manusia, apakah manusia bisa mengadili sesama manusia? Kalau manusia, berarti dia ciptaan Allah juga. Apakah ciptaan Allah bisa sama-sama ciptaan mengadili ciptaan? Yang bisa mengadili ciptaan adalah pencipta, bukan ciptaan. Ya. Jadi siapa Isa? Kalau dia manusia, ya, Isa Al-Masih hanya manusia biasa. Kenapa pula disebut dia orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Dia adalah manusia Allah karena dia manusia yang sempurna, karena dia diutus Allah dan dia roh Allah sendiri masuk ke dalam perawan Maryam, maka lahirlah Isa. Sehingga dia adalah firman yang benar. Gitu, ya. Jadi kita lihat bahwa Isa itu adalah Tuhan. Kalau menurut saya. Terima kasih untuk mendengar ini. Sampai nanti kita sambung pada renungan sebutir debu lainnya. Sampai ketemu lagi di renungan sebutir debu. Jangan lupa klik subscribe dan share. Supaya makin banyak orang yang dengar, makin orang belajar, makin banyak orang merenungkan, dan diselamatkan. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.